Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jack Liko 2110913027. Di sini saya akan menjelaskan termodinamika pada bab 5, bab 6 dan bab 7. Pada bab 5, termodinamika, konservasi massa. Prinsip kekekalan massa adalah salah satu prinsip yang paling mendasar di alam. Kita semua tentu telah tahu prinsip ini. Secara teknik, massa tidak persis kekal. Ternyata massa M dan energi E dapat digabungkan satu sama lain sesuai dengan rumus Albert Einstein. Laju aliran massa dan volume. Jumlah massa yang mengalir melalui suatu penampang persatuan waktu disebut laju aliran massa dan dilambangkan dengan M. TI dan HI di atas simbol digunakan untuk menunjukkan perubahan waktu. Volume aliran adalah volume fluida yang digunakan di sepanjang per unit waktu. Dapat kita lihat rumusnya di bawah ini. Konsep konservasi massa. Prinsip kekekalan massa untuk volume arus dapat dinyatakan sebagai perpindahan massa bersih atau dari volume atur selama selang waktu AT sama dengan perubahan bersih, kenaikan dan atau penurunan dari total massa dalam volume arus selama AT. Oke, kita lanjut pada ringkasan bab 6. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa proses terjadi dalam arah tertentu, bukan sembarang arah. Suatu proses tidak akan terjadi kecuali jika memenuhi hukum termodinamika pertama dan kedua. Benda yang dapat menyerap atau menolak panas dalam jumlah terbatas secara isotermal disebut reservoir energi termal atau reservoir panas. Efisiensi termal dapat dari mesin panas N tambah H sama dengan V net out per QH sama dengan 1 kurang Q1 per QH. Didefinisikan di mana V net adalah output kerja bersih dari mesin panas, OH adalah jumlah kalori yang disuplai ke mesin, dan Q1 adalah jumlah kalori yang dibuang oleh mesin. Lemari es dan pompa panas adalah perangkat yang menyerap panas dari media bersuhu rendah dan membuangnya ke media bersuhu tinggi. Kinerja kulkas atau pompa panas dinyatakan dalam koefisien kerja yang didefinisikan sebagai COPR sama dengan Q1 per W net out sama dengan 1 QH per Q1 kurang 1. COPR Q1 per W net out sama dengan 1 Q1 per Q1 kurang 1. Pernyataan Kelvin Planck dari hukum kedua termo menyatakan bahwa tidak ada mesin kalor yang menghasilkan jumlah kerja bersih sementara menukar kalor hanya dengan satu reservoir. Pernyataan Clausius dari hukum kedua menyatakan bahwa tidak ada perangkat yang dapat mentransfer panas dari benda yang lebih dingin ke benda yang lebih hangat tanpa melanggar hukum pertama atau kedua dari termo disebut mesin gerak. Siklus Carnot atau siklus reversibel yang terdiri dari mesin diberikan 0, 4 proses reversibel, 2 isotermal, dan 2 adiabatik. Prinsip Carnot menyatakan bahwa efisiensi termal dari semua mesin kalor reversibel yang beroperasi di antara dua reservoir yang sama dan tidak ada mesin yang lebih efisien daripada mesin reversibel yang beroperasi di antara dua reservoir yang sama. QH per QL RIF sama dengan TH per TL. Oleh karena itu, rasio QH dan QL dapat diganti dengan TH atau TL untuk perangkat reversibel di mana TH dan TL masing-masing adalah suhu absolut dari reservoir, suhu tinggi dan suhu rendah. Mesin kalor yang beroperasi pada siklus Carnot reversibel disebut mesin kalor Carnot. Efisiensi termal dari mesin panas Carnot, serta semua panas reversibel lainnya. Nrif TH sama dengan 1 kurang TL per TH. Lalu kita lanjut, ini adalah efisiensi maksimum yang dapat dimiliki mesin kalor beroperasi di antara dua reservoir pada temperatur TL dan TH oleh lemari es dan pompa panas yang dapat diberi dengan cara yang sama seperti COPR. Rumus di bawah ini adalah COP tertinggi yang dapat dimiliki lemari es atau pompa panas yang beroperasi di antara suhu TH dan TL. Oke, kita lanjut pada ringkasan bab 7.
Hukum kedua termo mengarah pada definisi properti baru yang disebut entropi, yang merupakan ukuran kuantitatif dari gangguan mikroskopis untuk suatu proses atau sistem. Kuantitas apapun yang integral sikliknya nol adalah properti, dan entropi didefinisikan sebagai AS sama dengan AQ per T interrif. Untuk kasus khusus dari proses thermal yang dapat dibalik secara internal, ini diberikan adalah AS sama dengan Q per TO. Bagian pertidaksamaan dari pertidaksamaan Clausius digabungkan dengan definisi entropi menghasilkan pertidaksamaan dinyatakan sebagai S gen lebih besar sama dengan 0. Hubungan perubahan entropi dan igentropik untuk suatu proses dapat diringkas sebagai berikut. Satu, zat murni, setiap prosesnya Anda bisa kita lihat di sini. Proses isentropiknya sama dengan S2 kurang S1. Dua zat yang tidak dapat dimanfaatkan setiap proses bisa kita lihat di samping. Lalu proses isentropiknya sama dengan T2 kurang T1. Gas ideal setiap proses dapat kita lihat pada rumus di samping ini. Lalu proses isentropiknya bisa kita lihat ini. Lalu variabel panas spesifik setiap proses S2 kurang S1 sama dengan S2N kurang S1N kurang RLN P2 per P1. Proses isentropiknya bisa kita lihat di sini. Kerja aliran lunak untuk proses reversibel dapat diisyaratkan dalam bentuk sifat fluida sebagai berikut. Bisa kita lihat rumus di bawah ini. Untuk Z tak termanfaatkan, V konstan disederhanakan menjadi, ini rumus, ini cara yang apa untuk Z yang tak termanfaatkan. Lalu input kerja reversibel ke komposer yang mengkomposi ideal dapat dijelaskan dalam persamaan berikut. Dapat kita lihat isentropik, politropik, dan isotermalnya. Lalu parameter yang menggambarkan seberapa efisien suatu perangkat mendekati perangkat isentropik disebut adiabatik. Hal ini dinyatakan untuk turbin, kompresor, dan nozzle. Dapat kita lihat pada rumus di bawah ini. Di sini yang untuk turbin, di sini untuk kompresor, dan di sini untuk nozzle. Lalu neraca entropik untuk setiap sistem yang mengalami proses apapun dapat dinyatakan dalam bentuk umum sebagai, ini merupakan neraca entropik gambar yang di bawah ini. Lalu untuk proses aliran lunak umum disederhanakan menjadi rumus yang di bawah ini. Mungkin sekian presentasi saya. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.